semangat, utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyebutan itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang bersama-sama kita muliakan Kepala RSPAD Gatot Subroto, Majelis Jenderal TNI Dr. Krishan Firdaus, SPK Gaji MM RS CFRA, Masya Allah panjang banget. Mudah-mudahan nanti pastikannya sama malaikatnya berubah. Sehat selalu Pak Mejen, sehat, panjang umur, dan tambah berkah, tambah manfaat, serta ibu tentunya. Yang terhormat Ketua Komite Medik RSPAD, Mejen TNI Dr. Yeni Purnama. Yang terhormat para perwira tinggi jajaran RSPAD, pengurus Persib Kartika Chandra Kirana, cabang RSPAD Gatot Subroto, para anggota RSPAD Gatot Subroto, dan Ketua DKM tentunya, serta seluruh jajaran pengurus yang hadir, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita sehat. Sehat Pak? Ibu-ibu sehat? Sehat. Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Apalagi tugas di RSPAD kok tidak mensyukuri nikmat sehat. Lucu tiap hari ketemu orang sakit kok. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita takziah. Betapa banyaknya orang yang telah meninggal dunia. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita membaca sejarah. Betapa jauhnya cara kita dengan Rasulullah SAW. Betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Zaman dulu ada orang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kenal bapak-bapak? Kenal di mana? Sama grup Facebook. Ini bu, mungkin teman WA. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu gantengnya luar biasa. Kalau jalan itu seperti api yang menyala, saking gantengnya, putih, bersih, pamannya Kanjeng Nabi. Orang menyebutnya dengan sebutan Abu Lahab. Ini baru kenal nih, grup WA ini. Abu Lahab itu adik kandung bapaknya Rasulullah. Abu Lahab itu pernah besanan dengan Rasulullah 2 kali. Rasulullah itu nombor lamaran dari Abu Lahab. Utbah menikah dengan putrinya Rasulullah, Ummu Kulsum. Utaibah menikah dengan putrinya Rasulullah, Ruqayyah. 2 kali, yo besan, yo paman. 2 kali lagi tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Thalib, Pak D-nya Rasul. Pak D ini bahasa Jawa karena saya orang Cilacap. Pak D-nya Rasul, kakak bapaknya Rasulullah SAW. Cuma bahasa Arabnya sama karena ustadz yang tidak membaca sejarah dengan teliti tentunya paman, dan Pak D. Abu Thalib itu juga besanan dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Kalau Abu Lahab membenci Rasulullah, Abu Thalib menyayangi Rasulullah. Bahkan pada saat Abu Thalib sudah sakaratul maut, sudah tanda-tanda kematian sudah datang, Rasulullah masuk ke kamarnya. Pak D, ucapkan 2 kalimat syahadat di kuping. Saya tidak akan menyampaikan ke yang lain, tapi nanti di akhirat saya akan bersaksi bahwa Pak D telah bersadar. Tidak. Artinya hidayah iman Islam sangat mahal. Dan kita wajib bersyukur menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita diminta untuk menjadi orang yang perbanyak sholawat. Karena awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Siapa orang yang paling mulia nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Sholatullah
kita umatnya Nabi terakhir, tapi insya Allah kita masuk surga lebih awal dibandingkan dengan umatnya Nabi terdahulu. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena kita jadi umatnya Nabi yang paling jelas di mana lahir, di mana wafat, apa yang diomongin, apa yang diperbuat, apa yang dicita-citakan jelas. Pak Didi, saya beraninya mau Pak Didi aja nih. Pak Didi itu dari bangun tidur sampai sekarang ngomong apa? Pak Didi dari bangun tidur sampai sekarang kan baru berapa jam, ya kan? Ngomong apa saja udah nggak inget. Ke kamar mandi dua kali kamar mandi. Ngomong nggak inget. Ketemu siapa, ngomong apa? Padahal baru 6 jam, 7 jam langsung sekarang. Artinya kita tidak terjadi. Rasulullah dari lahir, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dari usia 40 tahun sampai wafat jelas sekarang. Padahal yang pertama kali nulis hadis Imam Bukhari. Jarak Imam Bukhari ke Rasulullah 200 tahun. Zamannya Kanjeng Nabi tidak boleh nulis ucapan Kanjeng Nabi, tidak boleh menulis perbuatan Kanjeng Nabi karena khawatir campur dengan Al-Quran. Nasabnya jelas. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sampai bin Ismail bin Ibrahim sampai bin Sis bin Adam alaihissalam. Jelas. Pak Didi, bapaknya siapa? Toto Mahayoto. Bapaknya Pak Toto? Bukan. Bapaknya Bapak? Semuanya. Bapaknya Pak Sumatria? Enggak, Pak. Coba Pak MC, siapa bapaknya Pak MC? Oh, oke. Siapa? Siapa? Pak Hadi. Bapaknya Pak Hadi? Atet. Bapaknya Pak Atet? Kalindra. Bapaknya Kak Indra? Tidak tahu. Saudara dong sama-sama cucunya nggak tahu. Sebenarnya Bapak, Ibu, siapa bapaknya siapa? Siap Saroin. Bapaknya Mas Ari? Taksa. Bapaknya Mas Rasa? Siap tidak tahu. Belajar, Bapak, Ibu. Siapa bapaknya? Bapak On. Bapaknya Pak Bapak? Bapak Toha. Bapaknya Pak Toha? Bapak. Bapaknya lagi? Tidak tahu. Artinya kita itu gak jelas. Jangankan orang lain, wong kita sendiri saja gak jelas. Ya kan? Kita ngomong gak jelas. Rasulullah itu jelas. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah namanya sunnah kauliyah. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Apa yang didiamkan oleh Rasulullah itu melihat sahabat melakukan sesuatu. Rasulullah tidak melakukan sesuatu, tapi Rasulullah nggak perintah, nggak larang. Namanya sunnah takririyah. Sesuatu yang dicita-citakan oleh Rasulullah namanya sunnah hamiyah. Contohnya sunnah hamiyah, puasa tanggal 9 Muharram kemarin. Rasulullah belum pernah melakukan, tapi sudah cita-cita. Kalau saya tahun depan masih ketemu, tahun Muharram, bulan Muharram, saya akan puasa mulai tanggal 9. Tapi Rasulullah belum sempat ketemu keburu wafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu dicintai oleh semua orang. Sampai Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu yang lain. Semuanya senang sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah soleh. Tapi begitu usia 40 tahun, Rasulullah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengajak orang untuk menyembah kalimat Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru orang yang tadinya sayang, yang tadinya cinta berubah menjadi pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ikuti. Tadi kan sarannya Pak Peja Desa kan kita harus ada perubahan. Kalau kita jadi orang soleh, gampang. Bapak Ibu sholat tahajud sendirian, gampang. Bapak Ibu setiap waktu ke masjid bisa, gampang. Tapi untuk menjadi orang yang muslim, susahnya luar biasa. Orang soleh pasti
dicintai oleh orang. Kenapa? Gak mau kita orang, gak musik orang. Coba Bapak Ibu, setiap mau ke masjid, oprak kasih Jawa nih, ngajak orang, ya sholat. Sekali dia, kedua kali, sok suci loh. Ini kan kita menjadi orang muslim, Rasulullah menjadi orang muslim, mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, sampai Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah menuju ke Yasrib. Namanya Yasrib dari keturunannya Nabi Nuh. Kayak ini Jenderal RSKD dari Gatot Subroto, namanya ada lagi Jenderal Sudirman, ada lagi dari itu kan dari sebutan dari awalnya sama dengan Madinah. Dulu namanya Yasrib dari nama orang yang pertama kali tinggal di situ. Rasulullah SAW sampai di Yasrib, lalu disambut oleh orang-orang yang ada di Yasrib dengan lantunan Tola'al, ya bareng Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alilahida. Semua orang ingin menghampirkan Rasulullah. Di rumah saya saja ya Rasul, di rumah saja ya Rasul, di rumah saja ya Rasul. Rasulullah berhenti di dekat Masjid Quba. Hanya di Masjid Quba, di sana itu masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Setelah di Masjid Quba, dekat Masjid Quba, Rasulullah langsung ceramah pertama di Yasrib. Isinya bagaimana agar kita umatnya bisa masuk surga dengan selamat. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasul, wahai sekalian manusia, ini kunci surga ini. Wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan temennya. Wasilul arham, rajinlah silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, kalian sholat di saat sebagian besar manusia sedang tidur. Kalau bisa menjalankan 4 ini, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Apa yang pertama kunci surga? Tebarkan salam. Salam itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Salaman bahasa Arabnya itu musafah, jabat tangan. Tapi orang ngomongnya apa? Salam. Kenapa? Orang Indonesia, terutama orang Jawa, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang ditambahin akhiran an. Di Jawa ada apa-apa baca Yasin. Lagi ngapain Bu? Yasin. Tahlil. Selamat. Sedekah. Orang Jawa di Jawa sial, pindah ke Jakarta sial, pindah lagi ke Banten sial, Jawa sial. Orang Jawa ketemu orang kok ngucapin salam sambil nodori tangan, maka ini dianggap salaman, namanya salaman padahal usaha. Salam itu usaha. Di dalam salam itu ada 3 doa. Maka siapapun orang yang ada yang mengucapkan salam, wajib kita jawab yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? 3 doa ada di situ. Assalamualaikum, keselamatan untuk Anda. Siapa orang yang nggak kepengen selamat? Setinggi-tingginya jabatan, kalau masa pensiunnya masih diundang sama KPK, enak itu. Benar? Setinggi-tingginya
tinggal ngomong cucu MC malah urusan sama KPK. Nggak enak. Karena memang kita mintanya selamat. Makanya doa yang paling orang hafal yang kecil sampai yang tua yaitu doa selamat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu anak kecil hafal, orang tua hafal itu. Kalau saya sampai doa semuanya namanya, semuanya tercakup. Kalau saya baca tawaf, subhanallah, walhamdulillah, lama-lama geremung. Tapi dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, Rabbana atina, sudah hafal semua. Ini tujuan kita hidup. Maka kalau ada orang salah, orang itu mendoakan kita selamat. Bahasa Jawa nih, demet-demet asal selamat, alon-alon asal selamat. Karena memang tujuan hidup kita itu. Mau banyak-banyaknya harta, kalau kerampokan, kalau disita gak enak. Tingginya jabatan, kalau gak selamat gak enak. Mobilnya mewah, kalau kecelakaan gak enak. Kita memang maunya selamat. Yang kedua, rahmatullah, rahmatnya Allah. Kita mau ngaji, kita mau sholat itu karena rahmatnya Allah. Makanya kalau ketua DKM-nya, kalau ada orang yang tidak mau ke masjid, jangan diomelin. Kalau bapak-bapak di kompleknya itu jadi ketua DKM, jangan gendengin orang yang tidak mau ke masjid. Kan kadang ada orang yang ngomong, dasar rumahnya udah dekat masjid tapi gak pernah ke masjid. Karena tidak mendapatkan rahmat Allah. Justru kalau ada orang yang tidak mau ke masjid harus dikasihani. Kasihan banget ya Bapak Fulan. Kenapa? Kenapa Allah tidak takdirkan, tidak undang dia untuk ke rumahnya? Kalau biasanya kan malah diomelin, malah dicaci maki, goblok. Udah dekat masjid aja kagak masjid. Artinya apa ini? Tapi kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, semua yang kita lakukan itu karena rahmat Allah. Jabatan yang kita emban itu karena rahmat Allah. Harta yang kita emban itu kita miliki karena rahmat Allah. Apalagi masalah harta, kalau bukan karena rahmat Allah, Masya Allah. Coba, kalau harta itu karena kerjanya lama, saya pikir jual kelontongan di jalan itu lebih lama daripada kita. Kalau harta itu karena kerja keras, tukang bangunan lebih keras kerjanya daripada kita. Tapi kadang tukang bangunan gak dapat, malah mandor yang cuma nunjuk-nunjuk lebih gede. Artinya itu karena rahmat. Ini ada pada wabarakatuh, keberkahan Allah untuk Anda. Berkah adalah ziyadatul khair, berkah adalah jalbul khair, berkah adalah bertambahnya kebaikan atau sesuatu yang menyebabkan kita baik. Jabatan kita berkah. Kalau jabatan kita mengajak kita untuk melakukan kebaikan, maka berarti jabatan kita itu baik. Maka siapapun, apapun kita, jabatannya apa, profesinya apa, ayo bareng-bareng yang kita emban itu sebagai media untuk mengajak orang melakukan kebaikan. Kenapa? Khairun nas, bareng-bareng. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa di antara kita yang paling baik? Di antara kita yang paling baik itu yang ada manfaatnya untuk orang lain. Dengan bergantinya tahun kita menunjukkan bahwa hidup kita di dunia berkurang 1 tahun. Uang kita 4 bulan di kandungan ibu kita sudah ditentukan kapan kita meninggal. Kita kan sedang jalan saja. Mendekati apa? Kematian. Apalagi namanya meninggal, gak nunggu tuan sekarang, gak harus sakit. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Monggo saja. Tapi kalau kita ada peninggalannya, ada kemanfaatannya, walaupun kita sudah 100 tahun, 200 tahun di alam barzakh masih mendapatkan transferan pahala. Kalau saya ngomong, mohon maaf Bapak-Bapak,
beraninya di belakang, depan saya nggak berani. Kalau saya ngomong sahabat Rasul yang kaya siapa Pak? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Kita dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan 1400 tahun. Kita masih tahu ada sahabat yang kaya. Kalau saya tanya sahabat yang paling berani siapa? Umar bin Khattab, jenderalnya. Kalau ahli strategi perang, Khalid bin Walid. Ada lagi Pak, khalifah yang menjabat hanya 2 tahun setengah. Kalau di Indonesia belum 1 periode, 2 tahun setengah sudah wafat. Hidup di dunianya itu hanya 38 tahun. Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahu kita ceritanya? Anaknya datang, Pak, saya mau ngobrolin apa nak? Ngobrolin tentang kita Pak, tentang keluarga. Lampunya dimatiin. Loh, Pak, kalau lampunya dimatiin, ini lampu dibiayain oleh pemerintah. Kamu kan ngobrolin keluarga. Tahu itu. Kenapa? Ada peninggalan. Maka kalau kita jadi pejabat bikin peninggalan, adakan kegiatan-kegiatan yang nanti pada saat ada orang yang meneruskan, maka kita itu yang sabunal awalun, yang pertama mendapatkan pahala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa orang yang pertama kali melakukan suatu kebaikan, orang itu mendapatkan pahala dan pahala orang yang telah mengikuti sesudahnya. Siapa yang dulu ada ide, yuk di RSPAD kamu masih saja, orang itu dapat pahala. Kalau toh yang punya ide sudah meninggal, sekarang kita sholat, ada pengajian di masjid ini, mendapatkan pahala karena masjidnya, idenya itu dijalankan oleh kita. Dan seterusnya. Kalau kita ke makam Sunan Ampel, di samping Masjid Sunan Ampel Surabaya itu ada makam Ki Soleh sampai 9. Ki Soleh itu bukan wali, Ki Soleh itu bukan kiai, marbot masjid zaman Sunan Ampel. Marbot masjidnya itu, tapi Allah kasih kemuliaan karena keistiqomahan. Setelah ini deh, Bapak-bapak kenal Jenderal Sudirman, hidup semasa dengan Jenderal Sudirman kan? Besok tanggal 19 halnya Jenderal Sudirman. Saya orang Cilacap tapi pesantren saya satu kecamatan dengan Jenderal Sudirman. Kelahirannya Jenderal Sudirman di Purbalingga. Pelosok Pak, 50 km dari kota Purbalingga. Tapi karena beliau hidupnya ada manfaatnya, sekarang ada Universitas Jenderal Sudirman. Di Lemhanas itu masjidnya Masjid Jenderal Sudirman. Ada Jalan Jenderal Sudirman. Sampai rebutan piala bulu tangkis piala Jenderal Sudirman. Tadi sudah disurvei, kita sama orang tuanya leluhurnya saja banyak yang lupa. Apalagi mahasiswa, bapaknya tahu-taunya, kakeknya siapa? Gak tahu, makanya kakeknya cepat. Kita kenal Jenderal Sudirman, tidak sehidup bersama kita karena hidupnya ada manfaat. Kalau saya ngomong, kalau saya nyebut namanya, kalau saya ngomong Raja Dangdut, enggak? Nggak usah nyebut namanya, Raja Dangdut enggak? Kan berarti mereknya itu kan mereknya. Kalau saya ngomong goyang bor, enggak? Udah enggak gitu, enggak. Artinya kan merek hidup kan, merek hidup kan. Pertanyaannya, kalau besok kita meninggal, orang pada ngomong apa tentang kita? Ya kan? Innalillahi itu bukan doa, Bu. Innalillahi itu hanya ucapan bahwa kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Cuma ucapan doa itu. Kira-kira nanti kita meninggal, tetangga kita, atasan kita, bawahan kita, alhamdulillah atau ya kan? Kan kita sekarang tahu lah, kita itu bisa bikin sama orang itu tahu kita itu. Kalau di masyarakat ada rapat, udah jam 8 nih mulai, oh nunggu Pak Ahmad, Pak Fulan, nunggu Pak
Pak Fulan belum datang, pasti Pak Fulan itu orang baik. Ya kan? Karena ditunggu. Udah jam 8 nih, belum rapat. Nunggu Pak Fulan, Pak Fulan nanti sambil lewat aja. Nanti kita terusin kalau ada Pak Fulan baru kita bicarakan. Berarti Pak Fulan itu orang biasa-biasa saja. Yang repot, ayo rapat cepat. Mumpung Pak Fulan belum datang. Ya kan? Coba keberadaan kita itu disenengin atau dibenci sama lingkungan kita, makanan diri kita, itu kita seyogyanya sudah tahu. Maka ada syair Arab, waladat ummuka yabna adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surur. Ingat wahai anak Adam, kalian dulu lahir dalam keadaan menangis, tapi tangisan kalian membuat orang lain tersenyum bahagia. Ibu-ibu katanya melahirkan itu sakit ya Bu? Sakit. Saya percaya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Nenek saya itu melahirkan sampai 12 kali. Kalau sakit mestinya sekali dari kita ya. Sunat sekali udah. Kenapa sakit? Ibu-ibu melahirin sakit, betul ya, sakit lah ya. Sakit. Bayinya tidak panik. Kira-kira ibu-ibu sebenarnya. Ada orang melahirin kok bayinya diem aja. Kira-kira takut ya? Jangan-jangan kan begitu kan? Atau saking senengnya bayinya, lahir ketawa, jebrol. Kira-kira ibu-ibu seneng atau malah takut? Tapi jebrol, nangis. Alhamdulillah. Belum lihat mohon jentiknya utuh apa enggak, kakinya utuh apa enggak, fisiknya utuh apa. Baru dengar tangisannya sudah tersenyum. Bapak-bapak yang di luar ikut tersenyum, kakeknya tersenyum, neneknya tersenyum. Itulah kita pada saat kecil sangat menarik. Tangisan kita saja membuat orang lain tersenyum. Ongkol kita saja kadang dipuji prestasi. Bapak-bapak udah rapi mau ke kantor, gendong anaknya bayi, ngongkol, saya yakin gak marah. Malah dipuji-puji. Alhamdulillah anak bapak pinter sudah bisa ngongkolin bapaknya. Bener gak? Hebat kita itu kecilnya. Coba bapak-bapak mau ke kantor gendong istri yang ngongkol. Ya kan? Artinya kita itu luar biasa. Tangisan kita membuat orang lain tersenyum bahagia. Fajhad li nafsik antakuna idza baqaw fi yaumin mautika tuhikan nasur. Setelah kita gede, berilmu, punya jabatan, punya harta, punya gelar, harus bersungguh-sungguh dalam hidup untuk membalikan keadaan. Dulu saya lahir menangis, kalian tersenyum bahagia karena tangisan saya. Besok saya meninggal, saya tersenyum, kalian akan menangis karena ditinggalkan oleh saya. Itu kalau kita ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, orang malah kafir. Ini belum meninggal toh, kira sudah, karena nggak pernah kelihatan. Ya kan? Ada lagi nih Pak, riset saya ceritanya 3 hari di Purbalingga, 4 hari di Jakarta. Karena pesantren baru 6 tahun itu. Kalau kemarin ada dengar Purbi Purbalingga pas aksi Indonesia, itu pesantren angkatan pertama saya baru lulus kemarin tanggal 11 Juli kita lepas. Kadang kita di Jawa itu Masya Allah, anaknya itu ngomongnya si halus, tapi kalau bapaknya dengar, bapaknya sehat, ditendang itu anaknya. Bapaknya sudah geletak atau emaknya sudah geletak, sudah lama geletak itu. Anaknya tega-teganya ngomong, Gus, sebetulnya kami ikhlas Gus kalau bapak dipundut. Itu kan secara tidak langsung, Gus doain aja lah bapak saya gak mati. Itu kan keberadaan kehidupan kita tidak diharapkan oleh orang, jangan orang lain, anaknya saja tak harapin hidup. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Ayo kita nanti selesai dari acara ini bikin sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yang menjadi merah kita. Mari kita nggak usah harus menjabat. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Saya pokoknya setiap datang di survei ya, karena saya di kampus itu orang datang pasti kamar kecil. Atau di RSUD. Orang baru datang ke kantor saya, kampus itu kamar kecil. Saya tanya, Mas, kenapa kamar kecil?
Pipis Ustaz, kenapa cuci tangan? Ya sekalian. Kenapa cuci wajah, muka? Ya sekalian Ustaz, tadi naik kereta, naik motor, ada yang ngantuk Ustaz. Kenapa cuci kaki? Ya paling sekalian aja. Saya ngomong, kenapa nggak wudhu sekalian? Benar nggak? Wudhu juga cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Setelah wudhu, gelas saja. Layanan nanti saya akan menjawab. Tutup dulu, sholat duha dulu, 2 rakaat. Kalau kita melakukan seperti itu, ada orang lihat, sholat duha, saya sholat duha lah. Kita nggak usah ngajak orang, kita mendapatkan pahala orang yang sholat karena melihat kita sholat. Siapa yang melakukan kebaikan? Ya, habis sholat walaupun umpama nggak kesini semua kan ada yang jauhan biasanya. Ya di ruangan, yuk jamaah, di ruangan jamaah. Habis jamaah, yuk baca Qul huwallahu ahad. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ibu-ibu hafal Al-Ikhlas ya? Apa? Kalau hafal dulu nggak apa-apa. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, itu dirutinkan terus sampai merah. Jadi merah. Oh, kalau ada bapak itu pasti deh sholat berjamaah. Ajak berat Al-Ikhlas. Syukur-syukur ke masjid. Tapi kan kondisi gak ada hujan dan lain sebagainya. Tapi kita bikin sepoci-sepoci itu. Kecil, nanti pada saat kita pensiun, kita akan dikangenin perbuatan kita. Atau setiap Jumat selalu bawa gorengan, sampai orang itu nyebutin kok, bapak ini gak ada ya? Kok gak ada? Kok tahu? Ini gak ada gorengan. Nah, sampai seperti itu. Kalau saya tak biasakan mendoan karena saya orang Cilacap kan, bikin mendoan dan Jumat nggak tahu. Jadi pasti ada Pak Ustaz Masri datang ini. Buktinya apa? Mendoanya udah ada. Apa yang bisa kita lakukan? Ketemu orang, senyum muji orang. Setiap ketemu orang ngomong, bapak abang dari ketemu siapa aja, itu nanti jadi baru kita. Oh itu orang yang biasa muji. Kan kebanyakan orang apa? Cari kejelekan orang, ya kan? Kejelekan kita, kebiasaan kita adalah mencari kejelekan orang. Padahal kita harus berusaha untuk mencari kebaikan orang. Mumpung saya diundang di sini, belum tentu diundang lagi. Saya dulu sering di sini, tapi kayaknya dipensiunkan. Kalau sekarang nggak lagi. Pak, Bapak lihat apa? Titik warna? Ibu-ibu lihat apa? Titik warna? Pertanyaan saya, Bapak-bapak nggak melihat putih yang lebar? Ibu-ibu nggak melihat putih yang lebar kan ya? Lihat, kenapa yang disebutin titik hitam? Itulah orang yang dilihat itu adalah kejelekannya. Karena kita berusaha menjadi orang yang selalu ngajak orang berbuat baik. Kalau belum bisa mengajak, maka kita berbuat baik. Yang orang itu melihat baik sehingga orang itu bisa niru kita berbuat baik. Yang kedua, selalu memuji orang. Karena udkhulus surur khairun minas shadaqah. Nyenengin orang. Orang dipuji itu masih senang. Nyenengin orang lebih baik daripada sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. آمين يا وجه الشهيد اللهم بشر الفاتحة بحق الفاتحة بكرمة الفاتحة بشرعة الفاتحة مسجد الفاتحة يفرزها من شرها من يعطيه يغفر ويرحم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من الصالحين والصالحات اللهم اجعل ذريتنا من الصالحين والصالحات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.